SDN 42 Cakranegara merupakan salah satu sekolah inklusif yang letaknya ada di Kota Mataram. Dengan beralamatkan di Jalan Prabukasari, Gang Ampera 3, lingkungan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1982 dan kini sedang dipimpin oleh Bapak Syamsuddin SPD. Keberadaannya sebagai salah satu sekolah inklusif sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1 yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut diperkuat oleh adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 10 Bagian A yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan jenis pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pasal 3 Ayat 1 yang menjamin setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial berhak mengikuti pendidikan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Maka dari itu, mari kita simak wawancara kelompok 1 dengan Bapak Kepala Sekolah yakni Bapak Syamsuddin SPD tentang seputar sekolah inklusif yang diterapkan di SDN 42 Cakranegara. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifa Ulatika dengan S1N02510003. Saya sebagai editor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Damayani dengan NIM E1E025123. Di sini saya sebagai pewawancara. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Septianingsi dengan NIM E1E02510024 sebagai notulen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfian Zulfaini dengan NIM E1E02510029. Saya sebagai dokumentasi. Menurut Bapak Kepala Sekolah, dikatakan bahwa dasar utama sekolah bersedia menjadi sekolah inklusif adalah karena adanya ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Sekolah umum diwajibkan menerima semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus selama kondisi mereka masih dalam kategori yang dapat ditangani oleh guru dan lingkungan sekolah. Sekolah ini pada dasarnya merupakan sekolah reguler yang dirancang untuk peserta didik pada umumnya. Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekolah tetap menerima anak berkebutuhan khusus dengan batasan tertentu, yaitu anak-anak dengan berkebutuhan khusus ringan yang masih memungkinkan untuk dibimbing oleh guru kelas. Dengan demikian, sekolah menjalankan kewajiban untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak. Menurut Bapak Kepala Sekolah, proses klasifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan sejak tahap pendaftaran. Pada tahap awal, pihak sekolah mengamati kondisi dan karakteristik calon peserta didik. Setelah itu, sekolah menilai apakah anak tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan kelas dan apakah guru kelas memiliki kemampuan untuk mendampingi anak tersebut. Pertimbangan utama sekolah adalah sejauh mana kebutuhan anak dapat ditangani di kelas reguler tanpa mengganggu proses pembelajaran. Misalnya, ada anak yang sulit berkonsentrasi, sering berjalan-jalan di kelas, atau menunjukkan perilaku tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Dikatakan jika kebutuhan anak masih dapat ditangani oleh guru kelas, maka anak tersebut dapat diterima. Namun, apabila kondisi anak membutuhkan layanan khusus yang tidak dapat diberikan oleh sekolah, maka sekolah akan merekomendasikan lembaga pendidikan yang lebih sesuai.
Kepala sekolah mengungkapkan bahwa sekolah menggunakan kurikulum nasional yang berlaku secara umum bagi seluruh peserta didik. Namun, dalam penerapannya, guru menyesuaikan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing siswa. Setiap guru menyusun perangkat pembelajaran seperti modul ajar atau RPP dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa. Dalam satu kelas, terdapat siswa yang memahami materi, siswa yang membutuhkan penjelasan berulang, dan siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk fleksibel dalam menyampaikan materi agar semua siswa dapat memahami pelajaran. Inti dari penerapan kurikulum di sekolah inklusif bukanlah mengubah kurikulum, melainkan menyesuaikan cara mengajar agar seluruh peserta didik, termasuk ABK, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, dalam proses pembelajaran sehari-hari, guru kelas memiliki strategi tersendiri dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Strategi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik masing-masing anak. Guru berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif, memberikan perhatian yang seimbang kepada seluruh siswa, serta menggunakan pendekatan yang sesuai agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran bersama teman-temannya. Dengan demikian, kepala sekolah menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada kreativitas dan kemampuan guru dalam mengelola kelas secara inklusif. Bapak Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana di sekolah belum sepenuhnya dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sekolah lebih mengandalkan peran guru kelas dalam menyesuaikan pembelajaran dan membantu perkembangan karakteristik siswa. Dengan kata lain, dukungan utama bagi ABK di sekolah ini terletak pada kemampuan guru dalam memahami dan membimbing peserta didik, bukan pada ketersediaan fasilitas khusus. Dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, seluruh guru terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Permasalahan yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus biasanya dibahas bersama dalam rapat sekolah, sehingga penanganannya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja. Melalui diskusi dan koordinasi antar guru, sekolah dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mendukung perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua serta pihak-pihak terkait seperti dinas sosial dan lembaga pendidikan khusus untuk memantau perkembangan anak berkebutuhan khusus. Apabila sekolah menilai bahwa kebutuhan seorang anak tidak dapat ditangani secara optimal di sekolah reguler, maka sekolah akan berkoordinasi dengan orang tua dan instansi terkait untuk merekomendasikan anak tersebut ke lembaga pendidikan yang lebih sesuai. Sekolah juga memberikan surat keterangan sebagai dasar pemindahan agar anak dapat memperoleh layanan pendidikan yang tepat sesuai kebutuhannya. Dengan kolaborasi ini diharapkan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan potensinya. Berdasarkan hasil wawancara, SDN 42 Cakranegara merupakan sekolah inklusif yang menerima ABK sesuai kemampuan layanan sekolah. Pelaksanaannya didukung oleh penyesuaian pembelajaran oleh guru, keterlibatan seluruh guru, serta kerjasama dengan orang tua dan pihak terkait, meskipun fasilitas khusus masih terbatas. Telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang tak tebak. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci?